Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas 2 dengan studi kasus aplikasi sistem classroom sensor berbasis IoT dengan saya yang bernama Mutia Solatia Rizwan dengan NIM 13020230173. Saya Dewi Anjini dengan NIM 13020230176. Saya Salwa Azhara Haji Abdul Hadi dengan NIM 13020230189. Saya Alia Fitra dengan NIM 13020230204. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Teknologi Internet of Things atau IoT berkembang pesat dan mulai diterapkan di bidang pendidikan, khususnya untuk monitoring lingkungan ruang kelas secara otomatis. Faktor seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan sangat memengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa. Pemantauan manual sulit dilakukan, sehingga diperlakukan sistem berbasis IoT untuk memantau, menyimpan, dan menganalisis data lingkungan secara real-time. 2. Rumusan masalah. Masalah yang diangkat meliputi bagaimana merancang sistem monitoring IoT yang efektif, memvisualisasikan data, memberikan notifikasi otomatis, menganalisis korelasi data, lingkungan dengan konsentrasi siswa, serta menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dan strategi pemeliharaan sistem. Tujuan penulisan. Tujuan makalah ini adalah merancang sistem classroom sensor berbasis IoT, menjelaskan kebutuhan perangkat lunak, menyajikan desain arsitektur sistem, menguraikan analisis korelasi data, serta menjelaskan strategi implementasi dan pengujian sistem. Manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan menjadi referensi pengembangan sistem monitoring berbasis IoT di pendidikan, membantu sekolah meningkatkan kualitas ruang belajar, mendukung penelitian lingkungan dan konsentrasi siswa, serta menyediakan dokumentasi sistem yang jelas. Metodologi penelitian. Metodologi meliputi studi literatur analisis kebutuhan, desain sistem dengan pendekatan microservices, dan cloud native. Simulasi implementasi, pengujian berdasarkan standar, dan dokumentasi hasil. Bab 2. Landasan teori dan studi literatur. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang menerapkan prinsip rekayasa untuk mengembangkan perangkat lunak yang andal dan mudah dipelihara. Ruang lingkupnya mencakup analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak penting untuk sistem IoT agar menjamin keamanan dan keandalan. Model pengembangan perangkat lunak. 1. Waterfall. Model linear berurutan, cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan. 2. Agile. Pendekatan iteratif dengan kolaborasi intensif dan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan. 3. DevOps, integrasi pengembangan dengan operasi untuk mempercepat siklus rilis perangkat lunak dengan otomasi. Simulasi dan pengembangan sistem. Simulasi adalah permodelan digital untuk menguji sistem sebelum implementasi fisik, berguna untuk menguji algoritma, skenario kontrol, dan optimasi penempatan sensor dalam IoT ruang kelas. Simulasi mengurangi risiko dan biaya serta mempercepat pengembangan. Teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian dilakukan mulai dari unit terkecil atau unit testing, integrasi modul, keseluruhan sistem, hingga uji kelayakan pengguna. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan mencakup perbaikan korektif, penyesuaian lingkungan, peningkatan fitur, dan pencegahan masalah. Pada sistem IoT, ruang kelas pemeliharaan meliputi monitoring real-time, update, backup data, dan pengujian rutin. Studi literatur terkait. Penelitian menunjukkan pentingnya monitoring kualitas udara ruang kelas untuk kenyamanan dan kesehatan siswa.
Bab 3. Analisis kebutuhan sistem. Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem classroom sensor berbasis IoT. Sistem dirancang untuk memantau kondisi lingkungan ruang kelas secara real-time seperti suhu, kelembapan, cahaya, kebisingan, dan CO2. Isi utama bab ini. Deskripsi sistem. Sistem mengumpulkan data dari sensor dan menampilkannya dalam dashboard berbasis web dan mobile. Kebutuhan fungsional termasuk pengumpulan data sensor, penyimpanan data historis, visualisasi data, notifikasi otomatis, dan analisis korelasi. Kebutuhan non-fungsional fokus pada keamanan atau enkripsi data, performa, keandalan, skalabilitas, dan portabilitas. Risiko dan mitigasi. Risiko seperti koneksi internet terputus atau sensor rusak diatasi dengan buffer data, kalibrasi rutin, dan backup otomatis. Diagram disertakan use case diagram. EIRD, DFD, dan arsitektur sistem untuk menunjukkan alur interaksi dan struktur data. Bab 4. Desain sistem classroom sensor berbasis IoT. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem dirancang secara teknisi dan terstruktur. Isi utama bab ini. Deskripsi sistem. Sistem menggunakan sensor dan gateway untuk mengirim data ke server cloud yang kemudian ditampilkan dalam dashboard. Arsitektur komponen terdiri dari 5 lapisan: sensor, gateway, server cloud, database, dan aplikasi. Diagram sistem menjelaskan alur data dari sensor ke dashboard pengguna. Desain database menggunakan kombinasi time series dan relational database untuk menyimpan data sensor dan pengguna. Antarmuka aplikasi. Dashboard real-time menampilkan status ruang, grafik tren, dan notifikasi. Mendukung akses mobile dan fitur keamanan seperti autentikasi dan RBAC. Notifikasi dan keamanan. Sistem mengirim notifikasi otomatis jika kondisi lingkungan tidak ideal, serta dilengkapi fitur backup dan audit log. Visualisasi dashboard, termasuk monitoring real-time, analisis data historis, korelasi, laporan, dan aksesibilitas yang responsif. 5 yaitu implementasi dan simulasi sistem. Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem classroom sensor berbasis IoT yang terdiri dari komponen utama, yaitu alur kerja, backend dan frontend, keamanan, deployment, dan kalibrasi dan simulasi. Adapun penjelasannya yaitu komponen utama yaitu sensor DHT22, MQ135, BS1750, MAX4466, Peer, Gateway ES, Raspberry Pi, Server Cloud, Database, dan Dashboard. Alur kerja yaitu sensor mengirim data ke gateway, diteruskan ke server menggunakan MQTT, HTTP, lalu divisualisasikan di dashboard. Backend dibangun dengan arsitektur microservice dan frontend menggunakan framework modern. Keamanan menggunakan enkripsi TLS dan JWT. Deployment semua komponen dijalankan dalam Docker dan dikelola dengan Kubernetes serta CI dan CD. Kalibrasi dan pemasangan yaitu setiap sensor dipasang di lokasi strategis dan dikalibrasi agar data akurat. Simulasi sistem diuji melalui simulasi alur data dan notifikasi. Bab 6 yaitu teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan vital dalam siklus hidup pengembangan aplikasi khususnya pada sistem monitoring ruang kelas berbasis Internet of Things yaitu IoT. Tujuan utama pengujian adalah memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan pengguna, bekerja sesuai dengan spesifikasi teknik, serta mampu beroperasi secara stabil dan diamankan di lingkungan nyata. Pengujian tidak hanya berfokus pada pencarian bug,
tetapi juga meliputi proses validasi apakah aplikasi sesuai kebutuhan pengguna dan verifikasi apakah aplikasi dibangun dengan benar dan berdasarkan dalam desain dan spesifikasi teknis. Adapun jenis-jenis pengujian perangkat lunak yaitu unit testing. Unit testing adalah pengujian pada bagian terkecil dari perangkat lunak, seperti fungsi atau metode untuk memastikan bahwa setiap unit kode berjalan sesuai harapan. Yang kedua yaitu integration testing. Integration testing bertujuan memastikan bahwa modul-modul yang telah diuji secara individual dapat berinteraksi dengan baik ketika digabungkan, yaitu sistem testing. Sistem testing dilakukan terhadap seluruh sistem secara end-to-end. Yang keempat ada user acceptance testing. UAT adalah pengujian yang melibatkan pengguna akhir, guru, admin, peneliti untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Regression testing. Regression testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah adanya perubahan pada kode program. Penerapan pada sistem classroom sensor, yaitu dalam konteks sistem monitoring ruang kelas berbasis IoT, regresi sangat penting dilakukan terutama ketika menambahkan sensor baru ke sistem. Yang kedua, mengubah logika pengolahan data sensor, menambahkan fitur tampilan grafik, dan melakukan optimasi kinerja sistem. Pengujian keamanan dan performa yaitu pengujian keamanan security testing. Yang pertama yaitu autentikasi dan otorisasi. Yang kedua enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap serangan siber. Sistem diuji terhadap berbagai jenis serangan umum. Yang kedua yaitu pengujian performa yaitu performance testing. Yang pertama simulasi beban data sensor. Yang kedua responsivitas dashboard antarmuka penguji diuji untuk memastikan latensi data rendah. Komponen yang diuji yaitu 1. Pembacaan sensor, 2. Validasi dan numerisasi data, 3. Pengiriman data, 4. Penyimpanan ke database. Metode pengujian yaitu adapun metode pengujian yang pertama yaitu manual testing, automate testing, dan yang ketiga kriteria keberhasilan. Pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa komponen-komponen individu yang telah diuji secara unit dapat bekerja secara koordinatif dan konsisten sebagai satu sistem yang utuh. Itulah tadi yang saya paparkan bab 5 dan bab 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 7 yaitu pemeliharaan dan pengembangan sistem. 7.1 terdapat konsep dan proses pemeliharaan. Pemeliharaan sistem merupakan tahapan penting setelah sistem diimplementasikan dan digunakan secara nyata. Pada sistem classroom sensor, pemeliharaan tidak hanya sebatas perbaikan bug, tetapi juga mencakup penyesuaian sistem terhadap kondisi lingkungan baru, peningkatan performa sistem, dan penambahan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna. Proses pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sistematis, termasuk monitoring berkala terhadap performa perangkat keras atau sensor dan gateway, serta kinerja back-end dan dashboard. Pemeliharaan ini penting karena lingkungan pendidikan dinamis dan sering mengalami kebutuhan. 7.2 yaitu backup, monitoring, dan update. Sistem IoT memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemeliharaan karena melibatkan banyak komponen fisik dan jaringan. Oleh karena itu, strategi pemeliharaan meliputi monitoring real-time terhadap kondisi sensor. Apakah masih aktif, apakah data yang dikirim normal, dan apakah ada indikasi gangguan teknis. Yaitu selanjutnya update firmware sesuai dan gateway secara berkala menggunakan metode over the air atau OTA. Jadi teknisi tidak perlu mencabut alat. Notifikasi dini saat ada gangguan, misalnya suhu tiba-tiba drop ke nilai yang tidak logis, maka sistem langsung memberi alert ke admin. Sistem ini dirancang untuk menjaga kestabilan sistem tanpa harus mengganggu sistem benar-benar rusak dulu. Selanjutnya 7.3 yaitu evaluasi dan tantangan. Terdapat teori evaluasi sistem di mana downtime sistem, jumlah insiden kerusakan perangkat sistem berbasis IoT, dan ketiga, waktu respon terhadap notifikasi anomali salah satu keuntungan sistem sensor berbasis IoT, keempat, kepuasan pengguna, dosen, mahasiswa, dan admin. Untuk 7.3.2-nya, tantangan pemeliharaan sistem IoT, di mana terdapat 1. Konsistensi data sensor, 2. Integrasi perangkat dan protokol berbeda, 3. Keamanan data dan sistem, 4. Adaptasi instruktur terhadap perubahan fisik. 7.5-nya yaitu ada diagram evaluasi pemeliharaan. 7.3.3 strategi mengatasi tantangan. Terdapat 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam 7.3.2. Selanjutnya 7.4 perencanaan pengembangan, di mana ada teori pengembangan sistem.
Setiap iterasi meliputi 4 tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, baru berdasarkan umpan balik penggunaan dan data sistem, perancangan solusi teknis maupun antarmuka pengguna, implementasi dan uji coba secara terbatas. Keempat, evaluasi dan validasi sebelum diluncurkan secara penuh. Selanjutnya yaitu roadmap pengembangan, di mana terdapat penambahan fitur otomatis, integrasi dan smart campus, peningkatan keamanan enkripsi, implementasi AI untuk prediksi kerusakan perangkat sistem yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan AI. 5. Pengembangan aplikasi mobil untuk monitoring dan kontrol sebagai bagian dari mobilitas dan kemudian diakses. Untuk 7.6 terdapat roadmap pengembangan sistem, bisa dilihat pada layar. Untuk 7.43 proses pengembangannya, di mana ada tahapannya, bisa dilihat pada layar. Untuk 7.5 studi kasus implementasi pemeliharaan, terdapat studi kasus kerusakan sensor suhu. Terdapat log aktivitas pemeliharaannya. Untuk 7.5.2 studi kasus 2 yaitu penambahan fitur otomatis, studi kasus 3 keamanan data, studi kasus 4 integrasi perangkat baru. Untuk 7.6 teknik dokumentasi dan log aktivitas. Teknik yang digunakan bisa meliputi dokumentasi konfigurasi sistem, pencatatan perubahan atau change log, log aktivitas pengguna dan sistem, backup otomatis. 7.6.1 teori dokumentasi, titik 2-nya mengimplementasi dokumentasi. Untuk 7.7 itu contoh dashboard log aktivitas, bisa dilihat pada layar. Kemudian contoh template log aktivitasnya terdapat pada tabel. Selanjutnya bab 8 yaitu analisis dan pembahasan. 8.1 itu pendahuluan, di mana di tahap ini analisis dan pembahasan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap hasil perancangan dan implementasi sistem classroom sensor berbasis Internet of Things atau IoT, di mana mencakup evaluasi desain arsitektur sistem, analisis kinerja dan keandalan, validitas dan analisis data sensor, keamanan dan privasi sistem, visualisasi dan antarmuka pengguna, integrasi dan kemudahan pemeliharaan, implikasi terhadap lingkungan belajar, kemudian perbandingan dan sistem sejenis, pengujian sistem secara holistik, di mana terdapat pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem. Selanjutnya 8.11 itu potensi implementasi nyata dan skala luas, integrasi dengan sistem penjadwalan sekolah, terdapat penerapan dalam sistem smart city, penyesuaian kebijakan berbasis data, dukungan terhadap riset pendidikan, perspektif masa depan dan kelanjutan sistem. Selanjutnya evaluasi dampak sosial dan eduktif dari sistem. 8.14 analisis berkelanjutan dan efisiensi energi, di mana implementasi fitur seperti pengaturan suhu otomatis, mematikan lampu otomatis, alarm ventilasi. Kemudian selanjutnya bab terakhir yaitu bab 9, di mana ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan memadukan berbagai sensor lingkungan seperti suhu, kelembapan CO2, cahaya, kebisingan, dan peer yang terintegrasi melalui gateway ke server cloud dan divisualisasikan dalam dashboard interaktif. Kemudian penerapan prinsip rekayasa perangkat lunak RPL, terutama dalam penyusunan spesifikasi kebutuhan atau SRS, pemilihan model pengembangan agile, dan strategi pemeliharaan CD, terbukti mendukung pengembangan sistem yang terstruktur, fleksibel, dan mudah dirawat. Hasilnya dan pengujiannya, perangkat lunak menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara real-time dengan latensi rendah, tingkat keberhasilan pengiriman data tinggi, serta reliabilitas sistem yang baik. Sistem mampu memberikan notifikasi otomatis apabila parameter di lingkungan berada di luar ambang batas yang telah ditentukan, serta menyediakan fitur analisis korelasi untuk mengevaluasi hubungan antara lingkungan kelas dan konsentrasi siswa. Selanjutnya, sistem ini mendukung lingkungan belajar yang sehat dan kondusif, sekaligus memberi peluang untuk pengembangan lanjutan dalam konteks smart classroom dan pendidikan berbasis data. Selanjutnya, saran. Implementasi lapangan dari uji coba nyata. Ada sistem
yaitu sistem sebaiknya diuji di berbagai sekolah dengan lingkungan berbeda untuk memverifikasi keandalan dan efektivitas secara praktis. Penambahan jenis sensor lain seperti sensor kualitas udara tambahan seperti PM2.5 serta sensor tekanan dapat ditambahkan untuk pengukuran yang lebih komprehensif, integrasi dan sistem akuator otomatis. Sistem dapat ditingkatkan dengan mengontrol perangkat seperti kipas, AC, atau jendela otomatis berdasarkan data sensor secara real-time. Kemudian pengembangan fitur prediksi dengan machine learning, peningkatan user interface atau UI/UX, penguatan sistem keamanan dan privasi, serta pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!